Di tengah perjalanan panjang manusia di muka bumi, ada satu kebutuhan yang tak pernah dapat dijelaskan sepenuhnya oleh sains, tak dapat dibungkus oleh logika, dan tak dapat disangkal oleh siapapun yang memiliki hati. Kebutuhan untuk memahami dari mana kita datang, untuk apa kita hidup, dan kepada siapa kita kembali. Sejak manusia pertama menatap langit yang gelap, mereka melihat bukan sekedar bintang, mereka melihat tanda. Sebuah bisikan halus yang seolah berkata, ada sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Dari bisikan itu, lahirlah keyakinan. Dari keyakinan, lahirlah agama. Dan dari agama, lahirlah sebuah tradisi spiritual yang membentang dari ribuan tahun lalu hingga hari ini. Tradisi yang kelak dikenal sebagai agama-agama Samawi, atau yang kita sebut sebagai agama-agama Abrahamik. 3 agama besar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam, berdiri di atas akar yang sama. Mereka lahir dari gurun yang sunyi, tumbuh dari kisah para nabi, dan mengalir melalui satu figur yang menjadi fondasi ketiganya, yaitu Abraham, atau Ibrahim dalam Islam. Namun perjalanan itu tidak pernah sederhana. Agama-agama ini berkembang melalui sejarah panjang yang dipenuhi wahyu, pengorbanan, peperangan, kerajaan, peradaban, perpecahan, dan penyatuan. Mereka membentuk hukum, mempengaruhi budaya, mengubah wajah politik dunia, dan membentuk cara manusia memaknai kehidupan. Di balik setiap ayat, ada sejarah. Di balik setiap ritual, ada makna. Dan di balik setiap keyakinan, ada pencarian panjang manusia tentang kebenaran. Ini adalah pintu masuk menuju perjalanan besar. Perjalanan melintasi 3 agama yang menuntun sepertiga umat manusia. Perjalanan memahami bagaimana manusia merumuskan Tuhan, bagaimana Tuhan dikenali melalui wahyu, dan bagaimana wahyu itu diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam video ini, kita tidak membandingkan mana yang lebih benar. Kita tidak berpihak pada salah satu keyakinan. Kita hanya ingin melihat dengan mata terbuka bagaimana agama-agama ini muncul, hidup, berkembang, dan membentuk dunia. Kita akan menyusuri awal kemunculan agama Samawi, menelusuri jejak Nabi Ibrahim, sang bapak monoteisme, memahami tradisi Yahudi, mengenali akar agama Kristen, dan menyelami kedalaman Islam. Semua itu untuk menjawab pertanyaan paling tua yang pernah ditanyakan oleh umat manusia, yaitu siapa Tuhan dan bagaimana manusia belajar mengenalnya. Disinilah perjalanan ini dimulai, di titik ketika suara langit pertama kali menyentuh hati manusia dan membentuk peradaban yang tidak pernah padam hingga hari ini. Sejak pertama kali manusia membuka matanya terhadap dunia, ia selalu berhadapan dengan 2 kenyataan yang tak bisa ia hindari, yaitu keindahan dan ketakutan. Ada saat-saat ketika manusia terpukau oleh matahari yang terbit perlahan dari balik cakrawala, menghangatkan bumi dan memberi kehidupan. Namun ada pula saat-saat ketika langit menggelap, badai datang, petir menghantam, dan manusia menyadari betapa kecil dirinya di hadapan kekuatan yang tidak ia pahami. Dari pertemuan antara kekaguman dan ketidakberdayaan inilah agama lahir. Namun apa sebenarnya yang disebut sebagai agama? Para pemikir besar menawarkan jawaban yang berbeda, namun semuanya bergerak menuju satu titik pemahaman. Sebagian melihat agama sebagai wahyu ilahi, sebuah pesan suci yang diturunkan dari langit melalui para nabi, agar manusia memiliki arah dalam menjalani kehidupannya. Sebagian yang lain memandang agama sebagai konstruksi sosial, sebuah sistem nilai yang menyatukan masyarakat dan memberi mereka identitas. Ada pula yang melihatnya dari sudut pandang psikologis, sebagai respon manusia terhadap ketakutan, kesepian, dan misteri yang tak dapat dijelaskan oleh akal. Apapun definisinya, satu hal tidak dapat dipungkiri, bahwa agama adalah cara manusia berbicara dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia adalah jembatan antara dunia yang dapat disentuh dan dunia yang hanya bisa dirasakan. Dalam tradisi keilmuan, agama sering dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, agama bumi, yaitu agama-agama yang lahir dari pengalaman manusia, tradisi leluhur, atau perkembangan budaya.
seperti Hindu, Buddha, Konfusianisme, Shinto, dan kepercayaan-kepercayaan lokal di berbagai belahan dunia. Kedua, agama Samawi, yaitu agama-agama yang diyakini bersumber dari wahyu Tuhan, diturunkan melalui malaikat kepada para nabi yang dipilih, dan memiliki kitab suci sebagai pedoman hidup. Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah 3 agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. Meski ketiganya memiliki sejarah yang berbeda, mereka sebenarnya berasal dari akar yang sama, akar yang disebut sebagai tradisi Abrahamik, yang merujuk pada satu figur penting dalam sejarah spiritual manusia, yaitu Nabi Ibrahim. Namun sebelum kita tiba di sana, kita perlu memahami hubungan mendalam antara manusia dan agama itu sendiri. Tidak ada spesies lain yang membangun tempat ibadah, tidak ada makhluk lain yang mempertanyakan makna hidup, dan tidak ada yang menanyakan apa yang terjadi setelah kematian. Hanya manusia yang melakukan itu. Keunikan inilah yang membuat agama menjadi kebutuhan yang tidak pernah hilang, bahkan di era modern ketika peradaban sedang berada pada puncak ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengapa manusia membutuhkan agama? Pertanyaan ini telah dijawab oleh banyak ahli dari berbagai disiplin ilmu. Para antropolog melihat bahwa sejak zaman purba, manusia telah memandang alam sebagai sesuatu yang sakral. Mereka memberi jiwa pada gunung, sungai, angin, dan api. Mereka melihat kehadiran kekuatan tak kasat mata yang mengatur segala sesuatu. Rasa takjub itulah yang kemudian melahirkan keyakinan. Di sisi lain, pengalaman akan ketidakpastian, bencana, penyakit, dan kematian mendorong manusia untuk mencari perlindungan kepada sesuatu yang lebih kuat dari mereka. Sementara itu, para filsuf percaya bahwa agama lahir dari dorongan manusia untuk memahami hakikat keberadaan. Manusia tidak cukup hanya hidup. Manusia ingin tahu mengapa ia hidup. Dengan demikian, agama menjadi jawaban atas 3 kebutuhan dasar. Kebutuhan akan makna, kebutuhan akan ketertiban moral, dan kebutuhan akan harapan. Namun perjalanan agama tidak berhenti di situ. Seiring berkembangnya peradaban, manusia mulai memurnikan gagasannya tentang Tuhan. Dari keyakinan terhadap banyak dewa yang terkait dengan alam, muncul gagasan untuk mengesahkan Tuhan, bahwa di atas semua kekuatan alam hanya ada satu sumber kekuasaan, bahwa semua ciptaan berpulang pada satu pengatur tunggal, dan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan harus bersifat langsung, tidak melalui perantara berlapis-lapis. Gagasan besar inilah yang kelak menjadi fondasi agama-agama Samawi. Gagasan yang memuncak dalam satu pribadi yang namanya akan dikenang sepanjang sejarah. Sebelum memasuki agama Yahudi, Kristen, dan Islam secara terperinci, penting bagi kita untuk memahami bahwa ketiganya bukanlah 3 dunia yang terpisah. Mereka adalah 3 sungai besar yang hulunya sama, mengalir dari sumber spiritual yang sama, namun berkembang mengikuti alur sejarah, peradaban, dan budaya yang berbeda. Di balik setiap perbedaan ritus, hukum, dan ajaran, selalu ada satu titik temu, keyakinan bahwa Tuhan adalah Esa, bahwa Ia menurunkan wahyu kepada para nabi, dan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral di hadapannya. Inilah inti dari agama Samawi. Inilah dasar yang menyatukan 3 tradisi besar yang kelak membentuk sejarah dunia, tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan untuk memahami semuanya, kita harus kembali ke awal mula kisah. Awal ketika manusia menatap langit, mendengar suara yang tak kasat mata, dan merasa bahwa ia sedang dipanggil oleh sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Disinilah perjalanan besar kita dimulai. Perjalanan menyusuri jejak tua manusia mencari Tuhan, dan bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dalam perjalanan sejarah manusia yang panjang dan berliku, ada satu titik terang yang mengubah arah peradaban selamanya. Titik ketika manusia tidak lagi memandang langit sebagai tempat para dewa yang saling bersaing, tetapi sebagai rumah dari satu kekuatan tunggal yang mengatur seluruh alam. Perubahan besar itu tidak datang dari kerajaan besar, bukan dari filsuf istana, bukan dari jenderal yang memimpin pasukan, melainkan dari seorang manusia yang hidup jauh dari pusat peradaban. Namun sebelum kita berbicara tentang beliau, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan agama Abrahamik, tradisi besar yang menjadikan Ibrahim sebagai fondasi spiritualnya. Agama Abrahamik terdiri dari 3 agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. Ketiganya mungkin memiliki ritual, hukum,
kitab suci, bahasa, dan sejarah perkembangan yang berbeda. Namun ketiganya berdiri di atas satu keyakinan yang sama, bahwa Tuhan Yang Esa menurunkan wahyu kepada para nabi, dan Ibrahim adalah tokoh primordial yang menyatukan tiga tradisi tersebut dalam garis keturunan spiritual yang sama. Dalam agama Yahudi, Ibrahim adalah bapak leluhur yang menerima janji Tuhan dan menjadi kepala bangsa terpilih. Dalam agama Kristen, ia dipandang sebagai simbol iman sejati, manusia yang rela menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dalam Islam, ia dipandang sebagai hamba yang hanif, yang lurus, yang menolak penyembahan berhala, dan menjadi nabi agung yang memurnikan ajaran tauhid. Karena itu, Ibrahim bukan hanya tokoh sejarah atau figur religius. Ia adalah pilar yang menghubungkan tiga kepercayaan besar, tiga peradaban besar, dan miliaran manusia di seluruh muka bumi. Namun bagaimana semua ini bermula? Bagaimana seorang manusia dari tanah yang jauh dan gersang bisa menjadi bapak bagi para nabi dan bangsa-bangsa? Untuk memahaminya, kita harus kembali ke dunia kuno Mesopotamia, sebuah dunia yang dipenuhi kuil-kuil besar, patung-patung raksasa, dan ritual yang rumit. Pada masa itu, penyembahan berhala bukan hanya tradisi, itu adalah bagian dari sistem politik dan sosial. Setiap kota memiliki dewa pelindungnya sendiri, setiap bangsa memiliki panteon yang mereka banggakan, dan manusia kuno hidup dalam dunia yang penuh dengan dewa-dewi yang tampaknya memiliki kekuasaan atas nasib mereka. Di tengah dunia seperti inilah Ibrahim hadir. Ia tidak menerima begitu saja apa yang diyakini masyarakatnya. Ia mempertanyakan, ia merenung, ia menolak menundukkan akal kepada tradisi yang tidak memiliki makna baginya. Ketika masyarakatnya sujud kepada matahari, ia mengamati bahwa matahari tenggelam. Ketika mereka memuja bulan, ia melihat bahwa bulan akan pudar. Ketika mereka memuja bintang, ia melihat bahwa bintang hanyalah cahaya kecil dalam gelap yang luas. Baginya, kebenaran tidak mungkin berasal dari sesuatu yang berubah. Kebenaran harus bersumber dari sesuatu yang lebih tinggi, lebih abadi, dan lebih agung. Melalui pencarian yang panjang, Ibrahim menemukan apa yang selama ini dicari oleh manusia, yaitu Tuhan yang Esa. Tuhan tanpa bentuk, tanpa patung, dan tanpa batas. Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Penemuan inilah yang kelak menjadi benih dari monoteisme. Benih yang tumbuh menjadi tiga agama besar yang kita kenal hingga hari ini. Karena pemahaman yang mendalam inilah, Ibrahim dijuluki sang penggagas monoteisme. Bukan karena dialah manusia pertama yang percaya kepada Tuhan yang Esa, tetapi karena dialah yang membawa gagasan itu ke panggung sejarah, memurnikannya dan mewariskannya kepada keturunan-keturunannya. Namun peran Ibrahim tidak berhenti di situ. Dalam tradisi Yahudi, beliau adalah bapak bangsa Israel, penerima perjanjian antara Tuhan dan bangsa pilihan. Dalam tradisi Kristen, ia adalah teladan iman, simbol kepercayaan yang tidak goyah meski diperintah melakukan sesuatu yang tampaknya mustahil. Dalam Islam, ia bukan hanya nabi, tetapi juga bapak para nabi. Dari garis keturunannya, lahir para nabi besar seperti Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, hingga Muhammad SAW melalui jalur Ismail. Karena itu, ketika kita berbicara tentang Ibrahim, kita tidak hanya berbicara tentang seorang individu sejarah, tetapi tentang akar spiritual umat manusia. Beliau adalah titik temu dari tiga ajaran besar, tiga kisah besar, dan tiga peradaban besar. Ia adalah simbol pengorbanan, penyucian diri, dan kepatuhan tanpa syarat. Ia adalah cermin bagi manusia yang ingin menemukan Tuhan tanpa perantara. Dan lebih dari itu, Ibrahim adalah figur yang mengajarkan kepada dunia bahwa hubungan manusia dengan Tuhan bukanlah hubungan yang dibangun atas rasa takut, tetapi atas dasar penyerahan diri dan keyakinan yang total. Dari sinilah kisah agama-agama Abrahamik dimulai, dari satu manusia yang menolak tunduk pada berhala, dari satu pribadi yang membuka pintu menuju Tuhan yang Esa, dari satu perjalanan spiritual yang kelak membentuk wajah sejarah, menggerakkan kerajaan, melahirkan hukum, dan menuntun miliaran manusia menuju makna hidup. Dalam jejak panjang sejarah manusia, ada sebuah agama yang bertahan bukan karena jumlah penganutnya, bukan karena kekuatan militernya, bukan pula karena wilayah kekuasaannya,
tetapi karena sebuah perjanjian, sebuah ikatan spiritual yang melintasi ribuan tahun pencarian, pengasingan, kemenangan, dan air mata. Itulah agama Yahudi, sebuah dunia keyakinan yang memadukan ingatan sejarah, hukum ilahi, filsafat moral, dan harapan akan masa depan yang ditebus. Untuk memahami Yahudi, kita tidak sekedar mempelajari sebuah kepercayaan. Kita memasuki sebuah perjalanan kolektif yang membentuk 3 agama besar sekaligus dan mengubah sebagian besar etika dunia modern. Segalanya bermula dari sebuah gagasan yang sederhana namun mengguncang dunia kuno, bahwa Tuhan itu esa, tidak berbentuk, tidak berasal dari alam, tidak dilahirkan, dan tidak menyerupai makhluk. Sebuah konsep radikal di tengah peradaban yang dikelilingi patung-patung ilah, kuil megah, dan mitologi penuh teka-teki. Kaum Yahudi percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah sumber segala makhluk, pencipta alam semesta, dan pengatur perjalanan sejarah. Maka sejak saat itu, sejarah Yahudi tidak bisa dipisahkan dari teologi mereka. Setiap kemenangan, bencana, pembuangan, dan kebangkitan selalu ditafsirkan sebagai dialog antara manusia dengan Tuhan. Bangsa Yahudi memulai kisahnya sebagai komunitas kecil yang mengikuti para leluhur, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dari perjalanan panjang, kelahiran suku-suku, hingga kelaparan yang memaksa mereka mencari perlindungan di Mesir. Puncaknya terjadi ketika Musa membawa mereka keluar dari perbudakan dan menerima Torah di Gunung Sinai. Peristiwa monumental yang menjadi fondasi bukan hanya agama, tetapi juga identitas. Torah bukan sekedar teks, ia adalah jalan hidup, struktur moral, dan perjanjian yang menuntun seluruh aspek kehidupan, dari ibadah hingga etika sosial. Di masa lampau, Yahudi tidak tunggal. Ada Farisi, para penjaga hukum lisan, Saduki, para imam aristokrat yang berpegang pada Torah tertulis, Eseni yang hidup dalam kesucian komunal, Zelot yang berjuang melawan penjajahan, dan Herodian yang berdamai dengan penguasa. Semua sekte ini menunjukkan bahwa agama Yahudi selalu hidup dalam dialog dan perbedaan, menguji cara terbaik untuk setia pada hukum Tuhan dalam dunia yang terus berubah. Dan pada akhirnya, agama Yahudi adalah cerita tentang ketabahan, tentang umat yang terbentuk oleh badai sejarah, dikejar, diasingkan, tetapi tak pernah kehilangan perjanjian mereka dengan Tuhan. Dari perjanjian itu lahir agama-agama besar, moralitas modern, dan salah satu filsafat ketuhanan paling berpengaruh dalam sejarah. Yahudi adalah bukti bahwa keyakinan yang lahir dari perjanjian, hukum, dan ingatan mampu bertahan melampaui bangsa, kerajaan, dan waktu. Sejarah agama Kristen sesungguhnya adalah sejarah tentang pencarian manusia akan cinta yang tak berkesudahan, harapan yang tidak padam meski tertiup badai zaman, dan kerinduan manusia untuk memahami Tuhan melalui sosok seorang manusia bernama Yesus dari Nazaret. Sebelum Kristen menjadi agama besar yang melintasi benua dan mendirikan peradaban, ia lahir dari kesunyian sebuah tanah kecil yang tak dianggap penting oleh kekaisaran dunia, namun menyimpan gejolak spiritual yang luar biasa. Palestina pada abad pertama adalah tanah konflik, tempat tradisi kuno Yahudi berbenturan dengan kekuasaan kekaisaran Romawi yang keras. Rakyat Yahudi menjalani hidup dengan dua hal di hati mereka, kemarahan pada penjajahan dan harapan pada nubuatan bahwa seorang Mesias akan datang membebaskan mereka. Dalam suasana seperti itulah Yesus muncul, tanpa istana, tanpa pasukan, dan tanpa simbol kebesaran. Ia hanya seorang guru keliling yang menyampaikan pesan tentang cinta, keadilan, dan kerajaan Allah. Yesus menyapa orang-orang dari pinggiran masyarakat, nelayan, pemungut cukai, perempuan yang tersakiti, orang sakit, dan mereka yang diabaikan oleh struktur sosial dan keagamaan. Inilah salah satu fondasi Kristen yang paling revolusioner. Ia memihak kepada mereka yang tak dipandang oleh dunia. Ajaran Yesus tidak hanya diceritakan, tetapi diwujudkan melalui tindakan-tindakannya. Ketika ia memeluk orang yang dikucilkan, ketika ia memberikan pengampunan kepada mereka yang dianggap najis secara hukum, ia sedang meruntuhkan batas-batas lama dan membuka jalan bagi agama baru yang bertumpu pada kasih universal. Namun, ajaran semacam ini membuat banyak pemuka Yahudi dan otoritas Romawi resah. Kerajaan yang menganggap diri absolut
tidak menyukai gerakan spiritual yang menyebarkan pesan tentang kerajaan lain, meskipun kerajaan Allah bukanlah kekuatan politik. Ketegangan ini memuncak dalam peristiwa penyaliban Yesus. Dengan tangan terikat dan tubuh terluka, ia digiring menaiki bukit kecil di luar Yerusalem. Di bawah langit yang gelap, tubuhnya disalib, meninggalkan luka besar bagi para pengikutnya. Tetapi di sini letak salah satu titik balik terbesar dalam sejarah agama manusia. Kematian yang tampak sebagai kekalahan berubah menjadi pusat teologis. Kabar kebangkitan meneguhkan keyakinan para murid bahwa Yesus bukan hanya seorang guru, tetapi utusan Tuhan. Dari sinilah muncul inti doktrin Kristen, bahwa pengorbanan Yesus membawa keselamatan bagi manusia, membuka jalan bagi rekonsiliasi antara manusia dan Tuhan. Para rasul kemudian mengambil tongkat estafet ini dan menjadikan ajaran Yesus sebagai gerakan spiritual yang terorganisasi. Petrus dengan keberaniannya yang penuh gejolak memimpin komunitas awal di Yerusalem. Sementara itu Paulus, yang awalnya pengejar gerakan ini, mengalami pertobatan dramatis dan merumuskan kerangka teologis yang membuat Kristen mampu menjangkau dunia non-Yahudi. Surat-surat Paulus bukan hanya tulisan rohani. Ia adalah fondasi bagi seluruh struktur intelektual kekristenan. Perjalanan Kristen menembus batas geografis. Dari Yerusalem hingga Antiokhia, dari Antiokhia ke Asia Kecil, dan dari situ masuk ke Eropa, Afrika Utara, dan akhirnya ke pusat Kekaisaran Roma. Pada masa-masa awal pertumbuhannya, umat Kristen menghadapi penganiayaan brutal. Mereka bersembunyi di katakomba, berkumpul dalam kelompok kecil, dan menggunakan simbol-simbol rahasia seperti ikan atau iktis untuk saling mengenali. Namun, tekanan tidak mematikan mereka. Sebaliknya, justru memperkuat identitas spiritual Kristen sebagai agama pengorbanan dan kesetiaan. Mulai abad keempat, segalanya berubah ketika Kaisar Konstantinus memeluk Kristen. Agama yang dahulu dikejar-kejar, kini diakui secara resmi, dan perlahan-lahan menjadi pilar Kekaisaran Romawi. Disinilah institusi gereja mulai berkembang. Konsili-konsili besar seperti Nisea 325 Masehi merumuskan doktrin Trinitas, kepercayaan bahwa Tuhan adalah satu, tetapi terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah salah satu gagasan teologis paling kompleks dalam tradisi Abrahamik, dan menjadi ciri khas utama bagi agama Kristen. Selain itu, struktur kitab suci juga mulai dibakukan. Perjanjian Lama dipertahankan sebagai warisan Yahudi, sementara Perjanjian Baru disusun dari Injil, surat-surat para rasul, serta tulisan-tulisan yang dianggap paling otoritatif. Proses kanonisasi panjang ini menghasilkan kumpulan kitab suci yang akan membentuk etika, seni, dan filsafat Eropa selama ribuan tahun. Namun, perjalanan Kristen tidak selalu mulus. Pada tahun 1054, terjadi perpecahan besar antara Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur. Perbedaan doktrin, budaya, dan politik memisahkan kedua tradisi ini. Kemudian, pada abad ke-16, muncul reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther, John Calvin, dan Zwingli. Reformasi bukan hanya gerakan teologis, tetapi juga gerakan sosial yang mengubah wajah Eropa. Menekankan keselamatan melalui iman, bukan karya. Menekankan otoritas kitab suci di atas tradisi, dan mengurangi kekuasaan hierarki gerejawi. Akibatnya, dunia Kristen terfragmentasi menjadi 3 tradisi besar, Katolik, Ortodoks, dan Protestan. Masing-masing memiliki liturgi, teologi, dan struktur kepemimpinan yang berbeda, tetapi tetap berbagi keyakinan dasar tentang tokoh Yesus sebagai juru selamat. Pada tataran spiritual, Kristen menawarkan pandangan khas tentang manusia, bahwa manusia adalah makhluk yang dicintai Tuhan, tetapi juga rapuh dan cenderung jatuh dalam dosa. Ini menjadi dasar ajaran tentang keselamatan, bahwa manusia membutuhkan anugerah Tuhan untuk kembali ke jalan yang benar. Kristen melihat sejarah manusia sebagai drama besar antara dosa dan penebusan, antara keterbatasan manusia dan kasih yang tak terbatas dari Tuhan. Pada sisi lain, Kristen membawa kontribusi besar bagi dunia. Seni Renaissance, musik klasik, pemikiran filsafat, hingga etika kemanusiaan modern banyak yang berakar dari tradisi Kristen. Gereja mendirikan rumah sakit, universitas, dan lembaga amal. Para mistikus Kristen menulis karya-karya spiritual yang mendalam,
yang hingga kini masih menjadi rujukan. Namun sejarah Kristen juga diwarnai sisi gelap, perang salib, inkuisisi, kolonialisme, dan konflik internal. Ini menunjukkan bahwa agama, seperti manusia yang memeluknya, selalu berada dalam tarik-menarik antara ideal dan kenyataan. Meski demikian, pengaruh Kristen terhadap peradaban dunia tak dapat disangkal. Hingga hari ini, agama Kristen tetap menjadi rumah spiritual bagi miliaran orang. Ia berkembang melalui gereja-gereja yang sederhana di desa kecil hingga katedral megah yang menjulang. Ia hidup dalam bisikan doa yang lirih, dalam kidung yang dinyanyikan pada malam Natal, dan dalam kesaksian iman mereka yang menemukan harapan dalam ajaran Yesus. Sejarah manusia sering bergerak dengan perlahan, seperti aliran sungai yang tenang. Namun ada masa-masa tertentu ketika peradaban tiba-tiba terbelah dan sebuah cahaya baru muncul membawa arah yang sama sekali berbeda. Abad ke-7 Masehi adalah salah satu titik itu, ketika dari tengah gurun yang sunyi, dari sebuah kota kecil bernama Mekah, lahir sebuah ajaran yang kelak mengubah wajah dunia. Ajaran itu adalah Islam. Namun Islam bukanlah sekedar sistem keagamaan yang lahir pada masa Nabi Muhammad SAW. Ia memandang dirinya sebagai kelanjutan dari tradisi tauhid yang telah berakar sejak manusia pertama. Dalam perspektif Islam, sejarah wahyu dimulai dari Adam, melewati Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, Sulaiman, hingga Isa. Deretan panjang para nabi itu akhirnya menemukan penyempurnaannya pada Muhammad, sang penutup kenabian. Dalam alur besar sejarah samawi inilah, Islam menempatkan dirinya, bukan sebagai agama baru yang menciptakan fondasi dari nol, melainkan sebagai rekapitulasi dan pemurnian pesan ilahi yang telah berusia ribuan tahun. Islam sendiri bermakna ketundukan, bukan ketundukan yang mematikan akal, melainkan penyerahan diri yang menempatkan manusia pada harmoni tertingginya. Dari kata itu lahir kata salam atau kedamaian, seakan menegaskan bahwa agama ini adalah jalan untuk menemukan ketenangan batin sekaligus keteraturan sosial. Dalam pandangan akademis, Islam tampil dalam dua bentuk, sebagai agama dan sebagai peradaban. Sebagai agama, ia menawarkan panduan spiritual, moral, dan hukum. Sebagai peradaban, ia membentuk tradisi ilmiah yang luas, membangun kota-kota megah, serta melahirkan ilmuwan, filosof, arsitek, dan politisi yang memengaruhi sejarah dunia. Dari seluruh perjalanan ini, tokoh sentral yang menjadi pembawa ajarannya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tumbuh sebagai pribadi yang jujur dan dipercaya. Usia 40 tahun menjadi titik perubahan besar. Di Gua Hira, wahyu pertama turun dan menandai awal dimulainya pengembalian manusia kepada Tuhan Yang Esa. Dari sinilah perjalanan Islam dimulai. Dari masa-masa penganiayaan di Mekah, hijrah ke Madinah, pembentukan negara pertama yang berlandaskan prinsip keadilan, hingga penyebaran ajaran yang semakin luas. Nabi bukan hanya seorang penyampai wahyu, ia adalah seorang negarawan, pemimpin militer, penengah konflik, dan pembangun masyarakat. Hanya dalam 23 tahun, beliau memahat dasar bagi sebuah peradaban yang kelak bertahan lebih dari 1000 tahun. Bersamaan dengan pertumbuhan ajaran itu, tempat-tempat suci Islam mencapai posisi yang monumental. Mekah dengan Ka'bahnya menjadi pusat spiritual seluruh umat Islam, bukan hanya sebagai arah kiblat, tetapi simbol penyatuan umat manusia di bawah satu Tuhan. Madinah menjadi pusat kemasyarakatan dan pemerintahan Islam pertama, tempat lahirnya Piagam Madinah, dokumen yang oleh banyak akademisi disebut sebagai salah satu konstitusi tertua di dunia. Dan Yerusalem, dengan sejarah panjang para nabi, menjadi penghubung antara Islam dan tradisi samawi sebelumnya, terutama melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Ajaran Islam kemudian dikodifikasi melalui dua sumber utama, Al-Quran sebagai firman Tuhan yang tidak berubah, dan sunnah Nabi yang menjelaskan praktik nyata dari wahyu tersebut. Dari interaksi mendalam terhadap dua sumber ini, lahir ilmu-ilmu Islam yang kaya: tafsir, hadis, fikih, usul fikih, tasawuf, falsafah, logika, dan teologi. Dunia Islam menjadi salah satu pusat intelektual terbesar di era klasik karena tradisi kajian terhadap wahyu ini mendorong lahirnya penjelajahan ilmiah yang luas.
Seiring berjalannya waktu, pemikiran Islam berkembang menjadi beragam aliran. Mayoritas umat mengikuti Sunni, yang terdiri dari 4 mazhab besar, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Di sisi lain terdapat Syiah yang meyakini kepemimpinan spiritual berada pada imam dari keturunan Ahlul Bait. Ada pula kelompok awal seperti Khawarij, serta tradisi tasawuf yang menekankan aspek spiritualitas terdalam. Keragaman ini bukan sekadar perpecahan, melainkan cerminan dinamika intelektual yang hidup dalam tubuh umat manusia. Pada level konsep, Islam menawarkan pandangan luas tentang Tuhan, penciptaan, manusia, dan akhir zaman. Tuhan dalam Islam adalah esa, tanpa bentuk, tanpa batas, dan tidak menyerupai makhluk. Tauhid bukanlah doktrin abstrak, melainkan fondasi etika sosial. Jika hanya Tuhan yang absolut, maka tidak ada manusia yang boleh memperbudak, menindas, atau diposisikan sebagai dewa oleh manusia lain. Manusia sendiri dipandang sebagai makhluk yang memadukan unsur materi dan ruh, diberi akal untuk berpikir, diberi kebebasan untuk memilih, dan diberi amanah untuk mengelola bumi sebagai khalifah. Alam bukan dipandang sebagai sesuatu yang muncul secara kebetulan, tetapi sebagai kitab terbuka yang penuh tanda-tanda keberadaan Tuhan. Dan kehidupan dunia hanyalah satu tahap kecil sebelum memasuki alam akhirat, tempat seluruh amal dihisab dan keadilan ilahi ditegakkan. Sejarah Islam kemudian memasuki fase-fase penting setelah wafatnya Nabi. Masa Khulafaur Rasyidin menjadi periode konsolidasi, perluasan wilayah ke Persia, Syam, Irak, dan Mesir, pembukuan mushaf Al-Quran di masa Utsman, serta pembentukan struktur pemerintahan yang lebih teratur. Setelah itu muncul dinasti Umayyah yang menjadikan Islam kekaisaran besar dengan pusat di Damaskus, disusul oleh Abbasiyah yang membawa dunia Islam memasuki zaman keemasan, era ketika Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia, rumah hikmah berdiri, dan ilmuwan muslim menciptakan terobosan dalam astronomi, matematika, kedokteran, filsafat, dan teknologi. Dinasti-dinasti lain seperti Fatimiyah, Seljuk, Mamluk, hingga Ottoman melanjutkan perjalanan panjang ini, membentuk mosaik besar peradaban Islam yang memengaruhi Eropa, Afrika, dan Asia. Dalam rentang lebih dari 1000 tahun itu, Islam bukan hanya agama yang mengatur ibadah, tetapi juga kekuatan budaya dan intelektual yang membentuk arsitektur dunia. Dari sistem pendidikan, ilmu pengetahuan, model pemerintahan, hingga konsep moral universal, jejak Islam masih terasa hingga hari ini. Dan itulah yang menegaskan statusnya di muka bumi. Bukan sekadar agama besar, tetapi juga salah satu tonggak terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Pada akhirnya, setelah perjalanan panjang menelusuri jejak-jejak ketuhanan, dari mitos purba yang membisikkan suara pertama tentang Sang Pencipta, hingga ajaran-ajaran besar yang menata peradaban, kita tiba pada sebuah ruang yang tidak lagi dipenuhi oleh sejarah, doktrin, atau argumentasi. Kita tiba pada keheningan, tempat semua pertanyaan manusia kembali kepada dirinya sendiri. Manusia sepanjang zaman telah berusaha memahami Tuhan melalui bahasa yang ia miliki, melalui cerita, simbol, ritual, filsafat, bahkan melalui perang dan peradaban. Namun bahasa manusia selalu terlalu kecil untuk menampung sesuatu yang ingin ia definisikan. Kita menemukan bahwa konsep ketuhanan tidak pernah tunggal. Ia bertumbuh, berubah, diperdebatkan, disucikan, disalahartikan, dipertahankan, dan bahkan dipersoalkan. Namun dalam pusaran perubahan itu, ada satu hal yang tetap, yaitu pencarian manusia tidak pernah padam. Dari Babilonia hingga Jericho, dari Ibrahim hingga Musa, dari Yesus hingga Muhammad, dan dari gurun pasir hingga pusat-pusat kekuasaan kerajaan besar, Tuhan selalu hadir sebagai poros makna. Tidak selalu dipahami dengan cara yang sama, tetapi selalu menjadi jawaban atas kebutuhan paling mendasar manusia. Keinginan untuk mengerti dari mana ia berasal, untuk apa ia hidup, dan kemana ia akan kembali. Kita telah menelusuri bagaimana kepercayaan bertumbuh menjadi agama, bagaimana agama membentuk identitas dan moralitas, bagaimana masyarakat membangun dunia mereka di atas keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari diri mereka. Kita telah melihat bagaimana agama Abrahami, Yahudi, Kristen, dan Islam menjadi salah satu alur sejarah terpanjang yang mempengaruhi arah dunia. Kita melihat bagaimana wahyu mengguncang tatanan lama, tubuh-tubuh peradaban retak dan tersusun kembali, dan bagaimana sebuah ajaran dapat mengubah jalannya bangsa-bangsa. Namun setelah semua pemahaman itu, setelah semua fakta sejarah, lapisan teologi, dan renungan filosofis yang kita sampaikan,
muncul sebuah kesadaran yang lebih dalam, yaitu pencarian manusia terhadap Tuhan bukanlah tentang menemukan sebuah jawaban, tetapi tentang menemukan dirinya sendiri. Tuhan dalam teks suci bisa berbicara melalui nabi, melalui aturan hukum, atau melalui prinsip moral. Namun Tuhan dalam diri manusia berbicara melalui kesadaran, melalui kejernihan hati, dan melalui kemampuan menatap dunia dengan rasa kagum. Ketika manusia bertanya, siapa Tuhan itu? Mungkin yang sebenarnya ia tanyakan adalah, siapa diriku di hadapan segala yang melampauiku? Di titik ini, perjalanan panjang kita mulai mencapai bentuknya. Setelah mempelajari bagaimana agama muncul, bagaimana ia berkembang, dan bagaimana ia mempengaruhi sejarah, kita menyadari bahwa agama, pada akhirnya, adalah jalan. Sebuah struktur yang dibangun untuk membantu manusia naik menuju sesuatu yang tak dapat dijangkau hanya dengan akal atau pengalaman. Dan perjalanan itu tidak pernah benar-benar selesai. Sebab setiap generasi akan kembali bertanya, apa makna hidup? Apa tujuan eksistensi? Apa yang menunggu setelah kematian? Dan apakah kita benar-benar sendirian di alam raya? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak berubah. Yang berubah hanyalah orang yang menanyakannya. Hari ini, ketika dunia modern berjalan dengan kecepatan yang tak pernah dikenal sebelumnya, ketika teknologi menembus batas dan peradaban memasuki era baru, manusia mungkin percaya bahwa ia telah meninggalkan dunia para nabi. Namun faktanya, manusia sekarang justru kembali pada pertanyaan yang sama, tetapi dengan cara yang baru. Dalam dunia yang penuh kebisingan informasi, manusia merindukan sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh data atau mesin, yaitu rasa makna. Itulah sebabnya sejarah ketuhanan tidak pernah menjadi sekadar catatan masa lalu. Ia adalah cermin, tempat manusia dapat melihat betapa panjang dan dalamnya pencarian mereka untuk memahami apa yang tak terlihat. Setiap agama membawa jawaban, setiap filsafat membawa cahaya, tetapi tidak ada satupun yang bisa mengakhiri pencarian itu sepenuhnya. Dan mungkin disitulah letak keindahannya, bahwa manusia tidak diciptakan untuk mengetahui segalanya, tetapi untuk mencari. Tidak untuk menguasai misteri, tetapi untuk hidup di dalamnya. Tidak untuk membuktikan Tuhan, tetapi untuk mengalaminya dalam cara yang paling personal dan paling sunyi. Pada akhirnya, setelah menempuh perjalanan panjang yang menyusuri asal-usul agama, filsafat ketuhanan, sejarah pewahyuan dan perkembangan ajaran besar dunia, kita tiba pada kesimpulan yang sederhana namun abadi, bahwa Tuhan mungkin tidak membutuhkan kita, tetapi manusia selalu membutuhkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, bukan hanya untuk disembah, tetapi untuk menjadi kompas moral, penuntun makna, jembatan harapan, dan ruang keheningan tempat ia bisa meletakkan seluruh beban hidupnya dan berkata, ada sesuatu yang melampaui segala ini, dan aku adalah bagian kecil dari sesuatu yang besar. Inilah akhir dari perjalanan ini. Namun seperti semua perjalanan spiritual, akhir hanyalah bentuk lain dari sebuah awal yang baru,